Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Minta maaf para pendengar, sahabat-sahabat semuanya. Tadi pada masa kita baca hizib, tak tahulah terkandas. Jadi tak tahu dia tulis apa, tadi tapi pun tak paham. Jadi Abi nak betulkan dia, bacaan belum Abi lagi. Akhirnya Abi habiskan bacaan, baru Abi off. Lepas tu Abi masuk balik. Alhamdulillah. Itulah ya, admin kata, kalau Abi dah pandai main Facebook, dah pandai live, berarti kami ini jadi nganggur lah nanti, tak ada kerjaan lah. Tuh Allah nak tunjuk. Jadi Abi tak jawab apa-apa, Abi tak ada komen sikit pun dengan ucapan mereka tadi itu. Jadi Allah nak tunjukkan tadi itu. Itulah dia jawabannya. Ilmu yang sikit ini tak boleh sombong, tak boleh. Itulah dia. Hanya dengan sikit masalah tadi saja udah gegabah dah. Udah tak pandai selesaikan masalah cumana. Tuh kawan-kawan. Jadi macam mana pun kalau Abi ada handphone baru untuk live yang macam ni pun itu tetap saja Bibi memerlukan bantuan daripada kawan-kawan agar bagaimana live kita ni dapat sampai dan juga berkesan dan juga akan dapat diikuti oleh semua orang, yang mudah-mudahan dengan kerjasama daripada kita semuanya, visi dan misi kita itu sampai kepada sasarannya. Khair, kita insyaAllah akan mengambil masa dalam 40 menit dengan pengajian kitab Sunan Ibn Majah. Yaqul al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati salihin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala babu at-taghliz fil haifi wa rishwah. Pada pertemuan kita kemarin kita berhenti pada tajuk ancaman keras, larangan keras tentang kezaliman dan juga tentang menerima riswah atau sogok menyogok. Hadis yang kedua riwayat daripada Al-Imam Ahmad ibn Sinan qala haddatsana Muhammad ibn Bilal an Imran al-Qattan an Husain yakni ibn Imran an Abi Ishaq asy-Syaibani an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ma'al qadhi ma lam yajur fa idza jara wakkalahu ila nafsihi. Ini panduan lanjut kepada para qudat. Jadi dengan pembicaraan yang kita bicarakan tempoh hari, kalau ternyata dengan kita dipilih, atau kalau ternyata di satu tempat itu memang tidak ada yang layak untuk menjadi qadhi, tidak ada yang mempunyai latar belakang keilmuan yang mantap kecuali kita, maka dalam keadaan seperti itu kita boleh bercalon. Kan panjang lebar pembicaraan kita kemarin, elok diulang balik kajian kita yang semalam itu tentang hadis barang siapa melamar meminta untuk menjadi qadhi atau juga untuk mendapatkan satu jawatan, maka jawatan itu akan Allah serahkan kepadanya. Tapi kalau pada waktu dia dilantik dan juga dipilih, ditunjuk, dia dicalonkan, maka dia akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Malaikat pun akan senantiasa selalu mendoakannya. Itu hadis yang kita riwayatkan kemarin, panjang lebar. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita nak buat kesimpulan. Yang pertama, kalau pada saat ketika kita berada di satu tempat yang di sana terdapat orang-orang yang layak untuk mendapatkan satu jawatan di kerajaan, di pemerintahan, banyak yang layak. Maka dalam kondisi seperti itu, hukum kita menjabat
jawatan yang tersedia, hukumnya mustahab. Tapi kalau pada waktu tidak ada yang layak untuk mendapatkan jawatan tersebut, tidak ada yang memiliki kriteria untuk mendapatkan suatu kedudukan, suatu pangkat sebagai Menteri Keuangan, sebagai Menteri Politik, sebagai Menteri Ekonomi, sebagai Menteri Kesejahteraan, atau Menteri Agama, satu-satunya yang memiliki kriteria itu cuma hanya dia saja. Itu kata ulama bukan hanya setakat boleh bercalon, bahkan kalau dia melamar, kalau dia meminta mencalonkan diri pun juga hukumnya boleh, bahkan sampai pada tahap diwajibkan. Wajib dia mencalonkan diri kalau pada itu dia satu-satunya orang yang layak untuk mendapatkan satu jabatan atau juga suatu kedudukan jabatan di suatu kementerian. Seperti itulah juga hanya dengan al-qadhi. Kalau ramai yang layak, maka dengan kita seperti apa yang disebutkan dalam hadis. Kalau kita lamar, kalau kita meminta, kalau kita memohon, tugas itu akan diserahkan kepada kita. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau pada waktu kita dicalonkan, kita diminta dan ditugaskan oleh pihak-pihak tertentu daripada Kementerian Kehakiman, melantik kita untuk kita menjadi hakim, untuk kita menjadi qadhi, maka kita akan mendapatkan tasdid, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah dan juga doa daripada malaikat. Begitulah dengan jabatan atau dengan jawatan kedudukan lainnya. Jadi kita simpulkan, kalau pada waktu ramai yang berkelayakan, itu dengan kita jangan memohon, jangan meminta kalau kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah. Kalau pada waktu kita nanti. Tapi kalau pada saat ketika tidak ada yang layak, maka dalam keadaan seperti itu bukan setakat boleh, bahkan wajib dengan kita untuk melamar, mencalonkan diri agar kitalah yang terpilih supaya jangan sampai kursi, jawatan, kedudukan tersebut itu akan diasuh dan juga akan diambil oleh orang yang tidak berkelayakan. Sebab kita sebagai rakyat, kita juga sebagai pemerintah berkewajiban untuk meletakkan orang yang layak di tempat yang layak. Jadi ada definisi daripada keadilan, katanya keadilan itu adalah artinya meletakkan orang yang layak di tempat yang layak, itu artinya adil. Wad'u ar-rajulil munasib bil makanil munasib, memposisikan, menugaskan, meletakkan seorang laki-laki yang sesuai di tempat yang sesuai. Itu kewajiban kita bersama. Diingat kesimpulan kita kemarin, kenapa ramai di kalangan pemimpin tidak ditolong oleh Allah, bertindak secara diktator, berpemikiran secara bosok, atau juga dengan statement-statement yang tidak tepat, atau juga dengan tindakan-tindakan yang menyengsarakan rakyat. Sebab karena dengan mereka mencalonkan diri mereka untuk mendapatkan jabatan tersebut, bukan hanya dengan mencalonkan diri, tapi mereka babitkan diri mereka kepada perkara-perkara haram, berdusta, menipu, caci hamun, cercah-mencercah antara parti dengan parti atau antara lawan dengan lawan. Bukan setakat itu saja, juga jumpa bomo, minta diramalkan, Bu Bomo, gimana kira-kira ada kemungkinan kita akan menang. Kata itu Bomo ada kemungkinan, tapi dengan beberapa syarat. Tuh Bomo boleh bantu, dukun juga boleh bantu, tapi dengan memenuhi beberapa syarat. Selain daripada syarat uang yang banyak, tuh bawa ayam yang kakinya kuning, yang bulunya hijau, yang paruhnya atau kepalanya biru, itu serah Bomo lah, cak apa saja merapu di situ. Tapi orang yang nakkan jawatan, kalau dengan bahasa kami, orang yang ambisi, yang gila dengan jawatan, gila dengan kedudukan, apa kata tu Bomo, nggih sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana, itu kita dengan Allah yang semacam tu sami'na wa ta'na, bukan kepada Bomo, bukan kepada dukun. Kalau sami'na wa ta'na kepada dukun, itu akan membawa kepada kekufuran, sama dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, terbabit kepada risuah, sokok, menyokok, dengan cara tipu, menipu. Bagaimana nanti pada waktu mendapatkan jawatan tersebut akan boleh bertindak secara adil dan bijak,
Macam mana tindakannya boleh mensejahterakan dan memakmurkan negara, umat dan rakyat. Hadis yang kita riwayatkan di sini, sesungguhnya kepada qadhi yang dipilih, kepada qadhi yang dilantik oleh orang ramai, atau yang ditunjuk oleh pihak kementerian, sesungguhnya Allah bersama qadhi selama dia tidak zalim. Jadi dengar dengan telinga, lihat dengan mata, pahami dengan hati dan juga dengan pengamatan yang jernih. Lihat dengan pandangan mata kepala kejadian-kejadian yang berlaku. Abi tak nak sebut nama-nama, tapi orang yang zalim, orang yang diktator, kalau Allah tak tunjukkan kesan buruk ke diktatornya di dunia, mati dengan su'ul khatimah wal iyadubillah, azab akhirat akan menunggu. Jadi nak raikan siapa? Nak pertimbangkan kehendaknya siapa? Apakah kita ma Allah? Kita akan kembali kepada Allah, memakan segala nikmat karunia yang Allah berikan di dunianya Allah, dengan kudratnya Allah, dengan kehendaknya Allah, daripada Allah akan kembali kepada Allah. Penghujung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dah dapat jawatan, jangan sampai lupa daratan. Jangan karena mantap-mantap kita berada pada pucuk kepemimpinan, berada pada posisi yang paling atas, sehingga dengan kita sudah macam seperti pemimpin-pemimpin dahulu, sehingga sampai ada yang memperkatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah merupakan Tuhan kalian yang tertinggi. Itu perkataan daripada Firaun. Jadi macam mana dengan orang yang nomor satu di negara mana saja, itu menjadi orang yang nomor satu juga nanti dia di dalam surga. Sebab seorang pemimpin, seorang qadhi yang ada jawatan tinggi dalam pemerintahan, itu mempunyai peluang keemasan yang tidak dimiliki oleh orang ramai atau juga oleh rakyat. Kenapa? Dia boleh mengkondisikan, mensuasanakan situasi, suasana dan keadaan. Jadi kalau seandainya ada instruksi, arahan, perintah daripada pihak pemimpin, pihak atasan, agar sebelah pagi kita sama-sama berzikir terlebih dahulu daripada pukul 7, misalnya di kementerian, baca hizib yuqaya dulu subuh zikir dulu, salawatan dulu dalam 15 menit, supaya dengan berkat zikir, berkat salawat, berkat amalan, berkat tilawah, dan juga berkat tasbih, tahmid dan takbir, berkat kita terhubung dengan Allah, kita akan boleh terhubung dengan makhluk dengan hubungan yang bagus. Hablu minallah dengan hablu minannas. Hablu minannas tidak akan mungkin terjalin dengan baik kecuali kalau pada waktu hablu minallah pun juga terjalin dengan elok dan bagus. Nah, pada waktu pemulaan kerja-kerja kita harian, kita mulai dengan zikir. Allah dah janjikan orang yang memulakan pagi dan petang harinya dengan zikrullah, orang yang berzikir mengingat Allah di waktu pagi dan juga di waktu petang, Allah akan cukupkan segala keperluan yang dia perlukan. Allah akan cukupkan, Allah akan peliharakan, Allah akan berikan perlindungan, berikan taufik hidayah kepadanya. Pagi-pagi lagi dengan kita sudah memohon Allahumma hdina fiman hadait. Dan juga dengan kita meminta bimbingan kepada Allah Jalla Jalaluhu, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi jangan sampai pada saat ketika amanah diberikan kepada kita, amanah itu tidak membawa kita ke dalam surga. Lebih mendingan, lebih elok mundurkan diri daripada satu jawatan, kalau seandainya jawatan tersebut akan memperangkap dan akan menjerumuskan diri ke dalam lembah murka neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dilaknat dan dikutuk oleh rakyat, juga oleh orang ramai. Di akhirat murka Allah dan neraka Allah yang menunggu, wal iyadu billah. Allah akan senantiasa selalu memberikan bimbingan petunjuk kepada al-qadhi, kepada hakim, selama dia tidak zalim. Jangan pernah berbuat zalim. Zalim itu tidak mesti kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada orang ramai, kepada orang lain. Kita juga boleh menjadi zalim kepada diri pribadi kita masing-masing. Kalau pada waktu kita tidak ambil peluang untuk duduk berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluhu, ambillah peluang waktu untuk kita berzikir macam pada waktu kita makan. Makan 3 kali sehari, ambil waktu 3 kali sehari untuk kita duduk menghadap Allah Jalla wa'ala, selain daripada salat 5 waktu.
Kan kita makan yang wajib itu nasi dengan lauk. Tapi kita ada kecap, kita ada sambal, kita ada lauk pauk lain. Nah itu nawafil. Itu sunat hukumnya. Kalau ada nasi dengan lauk udah cukup. Kenapa kita harus ada cuci mulut? Pencuci mulut. Ada kue apa, tak tahulah. Ada dengan buah-buahannya. Masya Allah, ada kerupuknya. Jadi pada masa Abi di karantin di Jakarta baru-baru ini selama 5 hari. Jadi selama 5 hari itu tiap kali makan, pagi, siang, malam, 3 kali makan pasti ada kerupuk. Sementara karantin di sini ini hari yang ke-7 nih, udah 7 hari udah ada separuh waktu udah Abi jalani. Di sini udah ada kerupuk. Dan porsi makanan yang diberikan pun air rasa tuh terlampau banyak. Jadi kalau Abi makan sampai habis itu semuanya memang wallah alam lah, barangkali akan naik timbangan Nabi. Jadi lauknya banyak, nasinya banyak. Tapi yang nikmatnya itu apa? Yang nikmatnya itu kadang-kadang tak ada selera. Sehingga kita pun tak boleh habiskan. Bukan mubazir, bukan nak buang, tapi nak buat lagu mana. Buang tidak, Abi kumpulkan dalam peti air. Peti itu dah hampir penuh dah. Karena kadang-kadang makan rezekinya gajah, kata kita di sini. Banyak Allah anugerahkan rezeki. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kembali kepada tajuk pembicaraan kita, Allah akan senantiasa memberikan bimbingan taufik dan hidayah kepada qadhi selama qadhi itu tidak zalim. Jangan pernah zalim. Adzulmu dzulumat. Kezaliman itu adalah kegelapan. Fa in jara, kalau dia zalim, wakalahu ila nasi, akan Allah serahkan tugas tersebut kepada diri pribadi dia sendiri. Maknanya kalau Allah serahkan kepada kita, Allah serahkan kepada makhluk yang kerdil, kepada makhluk yang lemah, kepada makhluk yang zalim, atau kepada makhluk yang jahil, yang bodoh, yang tidak memiliki sembarang kemuliaan, yang tidak memiliki sembarang kelebihan kalau kita bandingkan kita dengan kemuliaan, anugerah, kebesaran dan keagungan yang Allah miliki. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sama-sama bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahullahu la'natullah 'ala ar-rashi wal murtashi. Nabi kita bersabda, laknat Allah kepada penyogok dan yang disogok, kepada yang korupsi. Koruptor itu diantara daripada makhluk yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Apa sih untungnya kalau pada udah terkutuk? Lama mana kita menikmati duit riswah yang kita dapatkan? Lama mana duit haram dapat dinikmati? Kadang-kadang memang gah, mewah, villa, keadaan serba mewah. Masya Allah, tabarakallah, pelayannya ada berapa, nak makan apa saja. Tapi ternyata kekayaan yang terkumpul banyak yang akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat tak dapat dinikmati. Setakat makan nasi bubur atau bubur nasi, bubur lambo aja. Kadang-kadang kalau dengan bubur lambo masih ada rasa lagi. Nasi air, ada nasi air ke apa namanya, lupa ada namanya. Jadi yang Abi perhatikan nasi air itu nasi macam seperti bubur nasi, kemudian ada ikan asin, ikan bilis. Itu yang dimakan. Rumah megah, mewah, cantik, bagus. Gulai, serba macam bentuk gulai. Tak boleh. Pantang. Bukan pantang jumpa. Pantang tak boleh. Sedap tuh. Tak boleh. Durian. Oh, tak boleh. Darah tinggi. Tuh dengan kambing. Ya Allah, kambing, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gawat nanti aku. Rumah mewah, semewah apapun, tetap katil yang kita tiduri, atau dengan kasur yang kita gunakan, tilam yang kita gunakan, hanya sebatas ukuran batang tubuh kita saja. Sebatas ukuran batang tubuh. Tak ada dengan kita buat katil besarnya sampai puluh-puluh meter, atau juga dengan sumpama dengan tilam atau dengan kasur. Kendaraan, kalau driver kita ada datang, tak boleh bawa. Imam masalahnya mata, imam masalahnya gemetaran, imam masalahnya sudah tak larat, macam-macam. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti dari mana dan kemana.
Pertanggungjawaban yang 4 itu hanya kepada duit saja yang 2 pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang 4, 1 tentang umur, kemana umur kita gunakan. Kedua, masa remaja, hai pemuda, hai santri, hai pelajar semuanya. Kemana kita gunakan masa remaja kita, kemana kita habiskan umur kita. Tuh siapkan jawabannya sebelum kita dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ilmu. Madza amila bi, apa yang kita amalkan dengan ilmu. Bukan setakat ngaji aja. Yang tahu tuh ramai, yang alim berlambak, santri tidak terhitung. Tapi problem kita krisis amal. Kita tak amalkan, kita tidak merealisasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu itu macam tak lebih daripada acuan atau teori saja. Tapi bukan untuk kita amalkan, bukan untuk kita praktekkan, bukan untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita. Waliyadzubillah. Itu akan menjadi musuh, hujjah alaik, musuh kamu nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Yang keempat, pertanggungjawabannya daripada muka belakang, daripada belakang dan hadapan, wa'an malik, dan dengan duitmu, rumahmu, keretamu, hasil usahamu, pendapatanmu, tuh dengannya kita simpan di bank mana saja, dengan rekening, dengan akun mana saja, tuh pertanggungjawabannya daripada muka belakang, min aina tasabahu wa bima anfaqtahu, Anda dapatkan duit itu daripada mana dan kau gunakan ke mana. Coba macam mana tidak celaka. Pertanggungjawabannya kepada kita, tapi yang menikmatinya orang lain. Syukur-syukur kalau pada itu ditinggalkan harta yang berlambak banyak, yang mestimpun tadi itu akan digunakan untuk kebaikan, yang akan meringankan azab dan siksaannya di dalam kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dunia tidak dapat menikmati sepuas-puasnya. Kemudian setelah meninggal dunia disalahgunakan oleh Allah, ahli waris dan keluarga yang ditinggalkannya. Akhirat tanggung jawab yang ketat, tidak ada sogok menyogok, nggak ada kedip-kedip mata itu. Maksudnya kita urus secara kekeluargaan, tidak ada urusan secara kekeluargaan. Ini yang akan memponis ahkamul hakimin, Allah yang maha bijaksana. Tak ada leluasa makhluk yang mampu untuk merubah ketentuan nasib daripada seseorang yang zalim dan yang diktator, atau juga yang terbabi dengan berbagai perkara haram, kecuali kalau dia mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, itu juga daripada orang-orang soleh. Ingat, ar-rashi wal murtashi, penyogok dan yang disogok, yang memberi dan yang menerima, juga yang menjadi perantara, yang jadi koneksi ke antara keduanya pun juga ini daripada kumpulan yang dilaknat oleh Allah. Laknatullah artinya jauh daripada rahmat. Renung sejenak. Kawan-kawan, coba kita renung. Kalau permulaan jawabannya itu dengan cara yang dikutuk oleh Allah, kira-kira mungkin elok tak cara dia bertindak nanti? Mungkin mensejahterakan rakyat tak kalau pada waktu dia memerintah? Mungkin akan menurunkan rahmat maghfirah kepada umat kah? Akan menurunkan maghfirah dan anugerah daripada Allah kepada umat tak? Kalau pada waktu dia diberikan, waktu dia mendapatkan jawatan dengan cara yang terkutuk tadi itu. Jadi kalau sumber daripada air itu keruh, memang daripada telaganya, memang daripada kolamnya keruh, takkan benih sampai ke kita. Kalau sumbernya kotor, datangnya juga kotor. Takkan mungkin dengan kita tanam durian, ternyata buahnya manggis. Takkan mungkin dengan kita menanam buah manggis, ternyata dengan buahnya tembikai atau semangka. Macam tu. Jadi kalau dimulai dengan perbuatan yang terkutuk, dengan cara yang dimurka oleh Allah Jalla Jalaluh, bukan tidak akan mensejahterakan rakyat atau juga umat, untuk mensejahterakan, menyelamatkan diri pribadi dia sendiri pun tidak sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan diri daripada riswah. Tak apa, gaji apa adanya. Tak banyak mana, tak kes, yang penting berkat. Nanti Allah akan anugerahkan rezeki min haitsu la yahtasib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, topik pembicaraan
Babul hakim yajtahidu fayusibul haqqa. Seorang hakim beristihad, kemudian istihadnya membawa kepada kebenaran. Seorang hakim beristihad dengan istihad yang betul. Idza ijtahadal hakimu, Nabi kita bersabda, hadis riwayat daripada Sayyidina Amr ibn al-As, gubernur Mesir, salah satu daripada ad-duhat, salah satu daripada cendekiawan, orang cerdik, pandai, jenius di kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada 4 kumpulan orang-orang jenius di zaman baginda Nabi, yang diantaranya Sayyidina Amr ibn al-As, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, dan juga dengan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Kejeniusan dan kecerdik-pandaian, kehebatan mereka itu antara satu dengan lain tidak sama. Kejeniusan, kehebatan, keagungan Sayyidina Muawiyah itu dari sudut tabah dan sabar. Seperti apapun kecaman, seperti apapun celaan dan cercaan, tetap beliau bertindak secara bijak dengan orang yang mencerca. Tabah betul. Sementara dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu dikatakan kecerdasan, kehebatan, kejeniusan daripada beliau, kalau beliau terkurung di sebuah tempat yang di sana terdapat beberapa pintu, 40 buah pintu keluar, yang satu persatu itu dikawal dengan ketat, beliau akan mampu dengan helah beliau untuk keluar dengan menggunakan satu persatu daripada pintu-pintu yang tersedia. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dikatakan kejeniusan beliau itu adalah memberikan satu pemberian yang banyak tanpa diminta dan juga tanpa diharap. Jadi kalau tidak ada sebarang permohonan, tidak ada sebarang permintaan, tidak ada sebarang aduan pun, tetap dengan pemberian yang beliau berikan, bukan apa adanya, ala kadarnya tidak, tapi dengan pemberian yang banyak. Dengan Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, perawi hadis kita di sini itu kejeniusan beliau dalam bidang politik dan juga dalam bidang siasat. Qala, bahwasanya beliau telah mendengar Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada, apabila dengan hakim itu berijtihad, apabila hakim menjatuhkan hukuman dengan berijtihad, fa asaba, terus ijtihadnya itu benar, falahu ajran, maka hakim tersebut, al-qadhi tersebut akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun, tapi apabila dia bertindak dengan ijtihadnya tapi keliru, tapi tersalah, maka tetap saja hakim itu mendapatkan pahala, akan mendapatkan 1 ganjaran pahala di sisi Allah. Riwayat yang lain, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran, apabila hakim, apabila seorang alim, apabila seorang mufti, apabila seorang mujtahid itu berijtihad dan betul ijtihadnya, dia akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Pahala ijtihadnya, pahala betul tepat dengan kebenaran. Tapi kalau pada tu ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid, apabila dia berijtihad tapi tersilap, terkeliru, tetap mendapatkan 1 ganjaran pahala. Pahala dia berijtihad. Hadis yang ke-2315 riwayat daripada Sayyidina Abi Buraidah. Riwayat daripada Sayyidina Ibni Buraidah, daripada orang tua beliau radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu thalatha, qudat itu ada 3. Al-qudatu jamak daripada qadi. Jadi para qudat, para qadi itu terbagi kepada 3 kumpulan. Isnani pina 2 kumpulan, 2 orang qadi dah dapat tempat pasti di dalam neraka, hanya 1 orang qadi saja yang bakalan kelak akan masuk surga. Ini bukan fatwa, ini bukan rekayasa, ini bukan omong kosong. Ini adalah pernyataan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadi itu ada 3, 2 dalam neraka, 1 yang akan kelak masuk surga, 1 saja.
Jadi kalau di dunia ini ada tidak kurang daripada 30.000 orang qadhi, katakan saja. Di seluruh dunia Islam ada terdapat 30.000 orang qadhi. 20.000 orang qadhi tersebut masuk neraka. Hanya 10.000 orang saja masuk surga. Kira-kira jawatan yang seperti itu patut untuk kita giuri. Patut untuk kita cari, patut untuk kita lamar. Dari 3, hanya 1 yang selamat. Dari 3, 2 yang bakalan akan binasa. Ahbabana fillah, duyufan dan a'izzah, sahabat-sahabat semuanya, para santri dan santriwati. Khususnya santriwati, janganlah nanti karena pandai cakap, lebih hebat daripada peguam lagi. Masya Allah, tabarakallah. Terus kena ada pencalonan untuk menjadi qadhi. Jadi qadhi perempuan. Qadhi perempuan dalam mazhab jumhur tidak boleh. Perempuan tidak boleh menjadi qadhi apalagi menjadi pemimpin negara. Jadi pemimpin negara jadi qadhi atau dengan dalam kementerian apa saja. Oh, ini masalah nih. Tapi kan ramai perempuan-perempuan yang jadi menteri. Ya memang ramai. Tapi reality itu bukan hakim. Hukum yang menjadi hakim. Jangan sampai dengan kita beriman pada reality. Jangan sampai dengan kita beriman dengan parti. Jangan sampai dengan kita beriman dengan keadaan. Atau dengan adat dan takalid. Dengan adat dan budaya. Ini kan uruf. Ini kan taklid. Ini kan budaya. Orang buat camtuk. Takkan kita buat benda yang sama? Nah. Kita takkan buat benda yang sama. Itu bukan dalil. Atau juga itu bukan acuan. Agar bagaimana adat istiadat, budaya ini ikut kepada panduan hukum. Bukan hukum ikut panduan pada budaya. Jangan kita hukum hakamkan. Jangan sampai kita jadikan budaya adat istiadat itu sebagai hakim. Tapi justru syariat Allah, hukum hakam Allah yang menjadi hakim kepada budaya, kepada adat dan tradisi. Oke? Dengan hadis Nabi kita bersabda, la yubliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sejahtera, tidak akan beruntung, tidak akan selamat satu kaum yang melantik perempuan untuk menjadi pemimpin mereka walau imra'atan. Walau alhi imra'atan. La yubliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang melantik perempuan untuk menjadi pengurus, untuk menjadi atasan mereka. Kalau Nabi kita tak beruntung, berarti tak beruntung dunia akhirat. Kalau beruntung di dunia pun, itu zahirnya saja. Akhiratnya akan celaka. Waliyatubillah. Oke, kembali kepada hadis. Daripada 3 tadi itu, akhwat jangan khayalnya, jangan merancang nak jadi qadhi nanti. Sudahnya Nabi kita katakan semacam itu, tambah pula ada dengan ancaman yang kita baca di sini, 3 daripada qudat, 2 yang bakalan akan masuk neraka. Oke, perinciannya seperti apa ya Rasulullah? Al-qudatu salasatun isnani pinar. Qadhi itu terbagi kepada 3, 2 masuk neraka dan 1 saja yang bakalan akan masuk surga. Rajulun alimal haqqa faqadha bihi. Seorang laki-laki qadhi yang tahu hukum hakam. Bukan tahu hukum hakam atas dasar Pancasila atau undang-undang negara kita, undang-undang 45, bukan tahu hukum hakam pidana dan perdata, itu yang berlandasan kepada undang-undang manusia, tapi tahu hukum hakam menurut syariat Allah Jalla wa'ala. Tahu hukum hakam syariat dalam bidangnya, 1. Yang kedua, faqadha bihi. Bukan setakat tahu, tapi juga mengamalkan. Bukan setakat tahu, tapi juga melaksanakan. Jadi, seperti apa panduan hukum hakamnya menurut wahyu, seperti itulah cara dia memvonis, cara dia memutuskan, cara dia bertindak. Yang ini nih yang pertama, bahwa bil jannah. Jadi kalau kita tanyakan, hakim yang diberikan kuasa, apakah kira-kira semuanya mengenal ilmu syariat secara detail, secara jelas, dan apakah atas dasar hukum syariat keputusan yang mereka putuskan?
atau juga pada suatu ketika mereka memponis suatu case, suatu kasus. Kalau ternyata tidak demikian, berarti kalau hanya sekedar tahu hukum hakam saja, mujtahid, alim, wara, zuhud, tapi ternyata hukum hakam itu tidak memandu dan tidak dijadikan sebagai imam, ikutan, acuan dalam bertindak, itu masih terancam dengan kumpulan yang disebutkan tadi, Snani Binar. Yang kedua, jadi yang selamat tahu dan mengamalkan. Yang kedua, warajulun qadha linnasi ala jalin. Dan qadhi yang kedua, seorang laki-laki, seorang qadhi yang memponis, yang menghakimi, yang menjatuhkan hukuman atas kebodohan, atas kejahilan, bahwa benar itu akan masuk neraka. Yang ketiga, warajulun jara bil hukmi. Yang ketiga, seorang laki-laki yang zalim dalam keputusan. Zalim dalam bertindak. Maksud jara di sini, dia tahu hukumnya, tapi dia tidak laksanakan. Sepatutnya bebas, ternyata tidak dibebaskan. Sepatutnya dijatuhkan hukuman mati. Semuanya tahu dalam Islam itu orang yang membunuh dibunuh, bukan dijatuhkan penjara seumur hidup. Semuanya tahu orang yang merogol itu akan dijatuhkan hukuman mati. Sebab termasuk daripada kategori dalam kategori ayat wa'is'auna fil ardi fasada, melakukan kerusakan atas permukaan bumi. Dia tahu yang namanya riswah itu adalah satu perbuatan terkutuk. Dia tahu bahwasanya keterbabitan seseorang dengan cara ghis, dengan cara tipu menipu itu tidak benar. Tapi ternyata mungkin karena duitnya, mungkin karena sogokannya, akhirnya dibebaskan tanpa ada sembarang hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Qadhi yang semacam itu jair, qadhi yang zalim dalam bertindak. Nabi kita bersabda bahwa benar dia pun juga masuk neraka. Qala, apa kata Sayyiduna Aba Hashim, tadi kita tidak baca. Sayyidina Aba Hashim mengatakan, laulah hadis Ibni Buraidah an nabihi, kalau bukan karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Buraidah daripada orang tua beliau yang menyatakan bahwasanya qadhi itu 3, 2 dalam neraka, 1 yang akan masuk surga, seseorang yang bertindak secara adil dan bijak akan masuk surga, seorang yang bertindak atas dasar kejahilannya itu akan masuk neraka, dan juga dengan seseorang yang zalim dalam bertindaknya itu juga akan masuk neraka. Kalau bukan karena hadis ini, maka saya akan katakan qadhi apabila dia berijtihad, niscayalah dia akan masuk surga. Tapi kami, saya secara pribadi, kata beliau Aba Hashim, tidak berani mengatakan status qadhi yang berijtihad. Ternyata terkeliru dalam ijtihadnya. Apakah termasuk dalam kumpulan yang 2 pertama, atau termasuk dalam kumpulan yang akan masuk surga? Saya tidak dapat pastikan qadhi yang berijtihad. Ternyata dalam ijtihadnya itu tidak betul apakah akan masuk surga atau akan masuk neraka. Kalau bukan karena hadis ini, kata beliau, saya berani mengatakan qadhi yang berijtihad itu akan masuk surga. Masih ada waktu lagi dalam 5 menit. Ahbabana fillah, babun la yahkumul hakim wa huwa ghadban. Nabi kita memberikan panduan dan bimbingan kepada qudhat. Jadi kalau kita sudah terpilih, kawan-kawan yang sudah terpilih menjadi qadhi atau juga menjadi hakim, apalagi coba pelajari kitab-kitab fikih, belajar secara lebih intensif kitab-kitab yang berkenaan dengan hukum hakam, supaya jangan sampai tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, al-qudhatu salasah, 2 masuk neraka, 1 yang kelak akan masuk surga. La yahkum, tidak dibenarkan hakim bertindak dan juga membuat keputusan saat ketika lagi sedang marah, saat ketika lagi sedang suka, saat ketika lagi sedang lapar, saat ketika lagi sedang haus, saat ketika lagi sedang letih, atau pada waktu terlampau serono, sungguh Masya Allah, tabarakallah, dapat tunjangan banyak, dapat rezeki banyak, kebunnya yang ada di Pahang atau yang ada di Raut tuh dengan dusun duriannya,
Dia baru balik dapat informasi, saking Masya Allah tiap batang, tiap pohon ada terdapat daripada 300 biji, 400 biji. Masya Allah tabarak, itu punya hitung jutaan. Dapat informasi kena terlampau serono. Masa pergi ke mahkamah, semua kes-kes yang diangkat dan juga semua malafat atau dengan file-file yang dibicarakan semuanya bebas. Oke, bebas. Kamu juga bebas. Kamu juga bebas. Kenapa? Karena terlampau serono, tak boleh. Atau juga terlampau emosi, terlampau marah, terlampau lapar, terlampau haus, terlampau letih. Sehingga semua kes-kes yang dibicarakan, udah 10 tahun penjara. Udah hukuman mati. Udah denda 10 juta. Udah hukuman seumur hidup. Udah bunuh saja. Suka hati, tak boleh. Jadi itulah susah jadi kati susah. Jadi kena mood yang stabil, emosi yang stabil, keadaan yang stabil, tak boleh bertindak pada saat ketika ada 1001 gangguan yang mengganggu. Tenangkan, tentramkan diri supaya kita dapat bertindak dengan baik. Riwayat daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqdil qadhi bainasnaini wa huwa ghadban. Janganlah sekali-kali dengan qadhi memponis menjatuhkan hukuman pada saat ketika lagi sedang marah. Babu qadiyatil hakim la yuhillu haraman, la tuhillu haraman wa la tuharrimu halalan. Ini penting. Mudah-mudahan buka hati, buka minda, buka wawasan, buka pikiran. Kita pahami hadis yang kita riwayatkan di sini. Ini bukannya setakat dalam kes mahkamah, tapi juga dalam fatwa hukum hakam. Kalau pada saat ketika hukum hakamnya itu haram, kalau yang haram itu dipatwakan halal oleh siapapun, tetap hukumnya haram. Dan jelas. Kalau jelas-jelas hukumnya haram, terus ada mufti yang mempatwakan hukumnya halal, tetap hukumnya haram, tidak akan berubah. Fatwa tidak akan berubah ketentuan hukum. Kalau hukum itu mempunyai dalil yang qat'i, qat'iyus subut, qat'iyus dalalah, hadisnya sabit, dalalahnya pun juga qat'i, bukannya qat'i as-subut, tapi juga qat'iyus dalalah. Kalau pada saat ketika dalilnya qat'i, dalilnya pasti, hukumnya haram bil ijma', itu kalau dipatwakan halal oleh siapapun, tetap hukum haram itu tidak akan berubah. Begitu juga sebaliknya. Kalau dengan hukumnya jelas-jelas halal, hukumnya boleh berdasarkan nusus, berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis, itu juga ijma dan qiyas. Kalau dipatwakan haram, tetap hukum tidak akan berubah. Macam itu juga keputusan daripada qadhi. Jadi kalau memang sepatutnya orang itu akan menerima hukuman potong tangan atau hukuman mati, atau juga sebatan secara syar'i, bukan sebatan secara yang kita tahu bersama. Sebatan dalam bahasa hadis disebut itu dirotan, maksudnya dipukul, dicambuk. Jadi yang 40 kali, bukan rotan, cambukan yang sebagaimana sebatan istilah kita di sini. Itu 2-3 kali pun sudah boleh memingsankan, bahkan boleh mencederakan. Sebatan 40 sampai 80 karena dia menuduh orang berzina, 100 kali karena dia berzina, itu sebatan yang tidak akan mematikan, tidak akan mencederakan. Pukul dengan selendang, itu pukul dengan kayu arak, itu pukul dengan kasut, yang satu musebatnya atau memukulnya itu dengan rotan, itulah lebih kurangnya. Hadis yang diriwayatkan di sini tentang hakim, keputusan daripada hakim itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Artinya tidak merubah ketentuan hukum. Ini keputusan hakim, apalagi sekedar fatwa. Kalau memang jelas-jelas hukumnya makruh, kalau dipatwakan tak apa, tetap itu tidak akan merubah hukum. Jadi banyak permasalahan yang kita masalahkan. Jadi mungkin lain waktu nanti akan kita sentuh, sebab waktu kita sudah habis. Saya bacakan hadis yang terakhir ini. Innakum tahtasimuna ilayya. Sesungguhnya dengan kalian, Nabi kita bersabda, bertengkar di hadapanku. Innakum tahtasimuna ilayya. Kalian mengadu permasalahannya, mengadukan permasalahannya kepadaku. Wa innama ana basyarun. Aku adalah seorang manusia.
Wala'alla ba'dakum, mungkin saja dengan sebagian daripada kalian, ayyakuna alhana bihujjati bi ba'din. Mungkin saja boleh jadi ada dengan sebagian daripada kalian itu lebih hebat berdebatnya, lebih hebat berargumentasi, berhujah daripada yang lainnya. Alhan bihujjati min ba'din. Jadi kalaulah kita tak hebat mana, sebab kita juga bukan orang yang pandai bercakap, tapi kita punya peguam kita hebat, peguam yang terhebat, sehingga kita sampai menang dalam kasus itu. Disebabkan karena dengan peguam atau juga dengan pembicara atau dengan lawyer kita, juru bicara kita, disebut dengan pengacara, kita hebat, bahasa Malaysia peguam, bahasa Arab muhami, pembela kita itu hebat, akhirnya kita menang, akhirnya dia menang. Apakah pada saat ketika hukum atau juga dengan kes tersebut memihak kepadanya, berarti tidak akan bebas daripada hukuman? Tidak bebas. Sebab keputusan daripada qadhi tidak merubah hakikat hukum. Kalau memang haram, tidak akan menjadi kepada halal. Kalau memang halal, tidak akan berubah menjadi kepada haram. Mungkin saja disebabkan karena kebolehan, kelincahan kalian dalam berargumentasi, itu sehingga keputusan memihak kepadanya. Innama aqdi lakum ala nahwi ma asma. Aku bertindak kepada kalian sesuai dengan apa yang aku dengar, sesuai dengan penyataan, sesuai dengan penyaksian saksi yang menyaksikannya. Tentang penyaksian itu betul ataupun juga tidak, tentang statementnya itu benar ataupun juga tidak, itu dia yang lebih tahu. Keputusanku tidak merubah hakikat. Nabi kita bersabda, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an," maka sesiapa yang aku ponis ke atasnya daripada hak saudaranya, aku putuskan duit itu adalah kepunyaannya. Keputuskan rumah itu adalah kepunyaannya karena dia punya peguam yang hebat atau dapat berhujah dengan argumentasi yang bagus. Maka janganlah dia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar yati biha yaumal qiyamah. Tapi kita bersabda, apabila seseorang aku putuskan dalam kes mahkamahnya yang dia tahu zalim, dia diktator, dia tidak betul, tapi karena dengan peguam yang hebat akhirnya keputusan hakim memihak kepadanya, keputusanku memihak kepadanya, maka janganlah kau ambil apa yang aku putuskan, sebab yang aku putuskan itu merupakan qit'ah, bahagian daripada neraka yang akan diperolehnya nanti pada hari kiamat. InsyaAllah hadisnya akan terulang kembali pada pertemuan kita besok, pada pertemuan esok hari. Tadi riwayat daripada Ummi Salamah, lanjutan berikutnya riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.